tapi memberikan kesempatan kepada anak muda sih yang layak. Jadi kalau anak mudanya juga nggak layak kan publik, masyarakat juga menilai. Karena kalau kata Pak Jokowi, balik lagi ke rakyat, yang milih rakyat semuanya, yang masuk ke TPS rakyat. Jadi kalau misalnya dia mau anaknya siapapun, mau anaknya tokoh politik, tokoh agama, siapapun, kalau dia memang nggak layak, ya rakyat juga nggak milih sih. Ya yang kita lihat di Pak Prabowo sekarang adalah sosok yang kebapaan. Ya kan, gemoy. Jadi itu yang kita tunjukin. Nah nanti publik mau pilih yang mana ya silakan. Mungkin sebenarnya Pak Prabowo tuh pengen joget gitu. Mungkin konsultannya baru ini kayaknya Ri, atau mungkin ngeliat PAN kali ya. Jogetin udah Pak Prabowo aja, Pak, udah 10 tahun nggak berhasil, terus udah joget aja. Oke, welcome to Total Politik dan kali ini gue ketemu lagi dengan idola gue. Agak jarang. Jadi nggak enak, jadi enak deh. Gue ini jurnalis politik udah 10 tahun lah ya. Agak susah mengagumi orang politik secepat ini gitu. Ini bukan yang ngumbang ya, tapi karena gua kasih testimoninya kan, lo tahu betapa susahnya kan. Dan beliau ini yang membuat Pilpres ini jadi berjoget. Asik. Pemilu jadi berjoget, Bos. Jadi kalau orang-orang baru ngomong politik harus riang gembira, politik harus santuy. Enggak. Beliau nggak ngomongin. Jogetin aja, Bos. Ya. Semua akan joget pada waktu. Ya. Zita aja nih. Idola gua. Kawan ini, lu gimana perasaan lu, Kak? Melihat ternyata ketika PAN dulu mulai berjoget gitu ya. Dan ada yang pro dan ada yang kontra juga tentunya. Yang senang lihat pasti banyak pro. banget yang ngebully. Yang bully juga banyak ada. banget. Nah, tapi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya sekarang banyak yang joget juga termasuk capres. Iya. lu kebayang nggak 5 tahun lalu waktu PAN dukung Pak Prabowo, kan PAN udah 2 kali pemilu dukung Pak Prabowo. Kita tuh pendukung Prabowo paling setia ya, 10 tahun kita. Iya, yang lain come and go ya. Ini 2 kali ya. Dulu kan ada nggak Pak Prabowo joget-jogetan hampir nggak ada kan? Nggak ada. Ya ada gepuk-gepuk podium nggak kan? ada. Maaf ya Pak Prabowo ya. Terus ada yang gini di belakang. Iya. Gitu, ya. Pakai belangko. Kalau nggak duk gitu. Ada yang gini di belakangnya tuh. Ada juga ya. Kopi mana kopi? Oh dulu gitu. Kalau ya? sekarang kan nggak ada. Oke gas. Bahkan ada lagi, Bos, ternyata Pak Prabowo udah joget-joget kan, dan gemoy kan lagi rame. PAN udah bikin duluan, Bos, joget gemoy ini. Iya udah. Ada ya? Iya sih, oke gas yang gini-gini, lucu banget. Oh iya tahu lihat. Sekarang pada bikin juga, pada ikut. Iya. Gila loh, itu pengaruh buruk lo ini, Kak. Pengaruh positif dong. Lu cerita gimana coba? Ya, pas ngelihat itu apa gimana perasaan? Kalau gue kan ya Ri sama Budi ya, gue kan emang awalnya kan sebelum politik kan gue emang main TikTok kan. Emang hobi gue. Itu gue kayak kalau gue lagi penat, gue lagi ngapain ya gue tumpahnya di TikTok gitu. Jadi kalau mau ngeliat gue yang sejatinya ya TikTok gue lah gitu. Nah terus ya ketika itu sejati banget. Kalau gue lagi sedih tuh gue sedih postingnya gitu. Kalau gue lagi stres ya stres. Kalau lagi happy gitu. Menulis opini nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan lu tuh tidak mungkin saya. Mbak, dan lu tuh kayaknya agak nggak peduli ya komentar orang apa tuh ya kan? Bodoh. Gue semakin di komentar negatif gue seneng karena algoritmanya naik. Jadi viewersnya nambah, followers gue nambah gitu. Nah jadi awal-awal karena gue emang hobi main TikTok, suruh masuk politik kan. Nggak suruh masuk politik lah. Yang nyuruh tuh konstituen gue ya. Ibu-ibu PAUD yang belum nonton yang belum nonton yang sebelumnya ya. Nah jadi karena masuk politik, terus gue kayak aduh jangan-jangan gue nggak bisa tiktokan lagi nih, jangan-jangan gue nggak bisa main sosmed, bodo amat gue mau tetap menjaga kewarasan gue kan. Ya udah main tiktok. Tuh healing lo. Apa tuh? Itu cara lu healing banget. Gue kalau udah lagi stres pasti gue bikin konten, bikin tiktok gitu. Akhirnya gue bikin tiktok, terus joget-joget pastinya isinya, kalau nggak yang receh-receh yang gampang orang suka. Ya udah dari situ berlanjut ngurus partai sambil tiktokan juga gitu. Ngurus partai sambil tiktokan juga. Ya sampai sekarang sih, makanya kayak kalau banyak sekarang yang joget ya bagus lah, kan akan joget pada waktunya. Iya, bener. Kalau politik riang gembira, ya ini politik riang gembira lah. Banget. Zita ya. Riang gembira dari dalam pikiran. Iya, bener. Pertanyaannya gini, nih yang lagi rame itu kan sebenarnya belum usai-usai nih. Isu soal politik dinasti. Dinasti ya, aduh. Ya, dinasti politik gimana tuh? Ini. Jadi banyak ya, lu mendukung
politik yang apa namanya, yang Pak Jokowi sendiri itu kan ingin melanjutkan terah politiknya gitu kan. Ada anggapan-anggapan kayak begitu. Dan udah mulai tondo-tondo ke arah sana. Iya pasti. Iya. Oh ya faktanya memang begitu ya. Kita nggak ada lagi tuh. Ya, banyak orang mengatakan ini udah melanjutkan dinasti dinasti ya. politik. Nah, menurut lu sendiri dalam demokrasi dinasti politik itu sesuatu yang tidak bisa diterima atau masih bisa kita untuk apa sih alasannya kita harus menerima ini sebagai dinasti politik gitu? Ini dari kacamata gue ya, jangan dari kacamata yang lain, kacamata gue nih, ya kacamata gue pemain pelaku. TikTok, politisi TikTok ya. Kalau dan keluarga politik ya. Dan unfortunately yes, keluarga politik yang sudah dinasti juga ya. Kalau Anda lihat dinasti Zulkifli Hasan, kalau digambar pohon tuh, dinasti pohon tuh nggak sih lo sampai bawah, ya. Jadi kalau menurut gue ya politik dinasti satu ya biasa aja. Menurut gue malah Pak Jokowi itu hebat. Ya, Pak Jokowi itu hebat loh. Gue tuh ibu anak 3 ya. Gue aja nggak gampang ngedidik. Gue pengen anak gue tuh jadi artis. Nggak gampang ngedidik anak gue jadi artis. Gue lesin piano aja masih bolos. Lah ini ngedidik anak jadi calon wakil presiden tuh gimana ilmunya? Gue mau tahu Pak Jokowi gitu loh. Gue pengen tahu gitu. Jadi menurut gue it's not something easy loh. Nggak sesuatu yang mudah bisa mendidik anak kita. Bisa jadi seseorang yang hebat, punya track record, masih muda juga. Sekarang jadi mau jadi cawapres. Siapa sih konsultannya? Oh iya ya. Pak Zul. Pak Zul mah nggak peduli sama anak. Atau jangan-jangan konsultannya Pak Jokowi Pak Zul? Bukan, Pak kan baru masuk kita Pak. Tapi kan Pak Zul diskusi-diskusi berhasil anaknya jadi anggota DPRD. Iya. Itu karena saya Pak. Karena bapak saya dia lupa sama saya. Jadi menurut gue ya hebat dalam artian hebat dalam mendidik anak, karena nggak gampang loh bisa ngedidik anak terus bisa jadi punya posisi di sektor publik, terus juga prestasi, masih muda sekarang mau jadi cawapres, dan etikanya bagus banget, akhlaknya tuh bagus loh. Gibran tuh sopan banget, nggak pernah ngomong yang aneh-aneh, terus juga keluarganya baik, jadi menurut gue oke lah. Terus juga kalau gue sendiri, kalau berkaca dari keluarga gue ya, kita juga nggak pernah tuh kayak misalnya bikin blueprint dinasti Zulkifli Hasan, nggak, sama sekali nggak. Kayak dirancang ya di Zulkifli Hasan dinastinya gini, nggak. Berjalan aja. Ada nggak RPJMN keluarga? Maunya sih gue ada sebenarnya. RPJMN dinasti Zulkifli Hasan. Kalau gue pribadi maunya ada, cuman nggak ada sayangnya, karena ya bergulir aja. Kayak misalnya gue tiba-tiba masuk ke politik karena gue di pendidikan kan, di support juga sama guru-guru PAUD. Terus sekarang kakak gue gantiin bokap di Lampung, ya itu berjalan aja, nggak ada yang di planning dan rencana, itu nggak ada. Jadi menurut gue poinnya tuh bukan dinasti politiknya, tapi memberikan kesempatan kepada anak muda sih yang layak. Jadi kalau anak mudanya juga nggak layak, kan publik, masyarakat juga menilai. Karena kalau kata Pak Jokowi, balik lagi ke rakyat, yang milih rakyat semuanya, yang masuk ke TPS rakyat. Jadi kalau misalnya dia mau anaknya siapapun, mau anaknya tokoh politik, tokoh agama, siapapun, kalau dia memang nggak layak, ya rakyat juga nggak milih sih. Nah, lu sendiri Kak ya sebagai pelaku di sini kan? Iya, pelaku lagi. Politik dinasti. Mohon maaf, senior di PAN. Lu paling legit ngomong soal ini, Mbak, karena lu juga keluarga politik kan, dinasti pula. Pertanyaan gue gini, lu yang digunakan oleh Pak Zul untuk melanjutkan dinastinya, atau lu yang pengen, lu yang menunggangi Pak Zul biar lu jadi sesuatu, jadi seseorang. Jauh jujur apa enggak ya? Pejabat publik gitu. Siapa jauh jujur apa enggak ya? Jujur nanti dong. gimana senior-senior di PAN nonton podcast ini? Iya kan, ya terhibur lah pasti mereka. Ya, senior-senior PAN juga akhirnya mencoba membangun dinasti. Yang belum bangun dinasti cepat segera bangun. Nanti ada Yandri Junior, Saleh Junior, cepat ya kan? segera bangun dinasti. Banyak anak banyak rezeki ya. Nah jadi awalnya sih gue jujur, gue ke awal masuk politik nggak direncanain. Gue nggak ada tuh pikiran mau masuk politik, nggak. Gue backgroundnya pendidikan, sama gue suka main sosmed, that's it. Ya sama gue punya bisnis kecil lah, bisnis kecantikan lah, ini itu segala macam. Nah begitu gue masuk politik kok kayaknya gatel gitu ya. Kayak kok nih ada yang harus dibenahin nih. Ya mulai dari partai lah, kayak pengen benahin, pengen bikin itu jadi lebih produktif, jadi lebih bagus gitu. Jadi mengalir aja sih, Ri. Nggak ada yang gue kayak, gue pengen nanti gantiin. Nggak sama sekali. Cuman gue di posisi gue yang sekarang,
gue sebagai anaknya ketua umum, alhamdulillah dapat posisi yang bagus juga di DPP sebagai ketua Badan Saksi Nasional, di legislatif juga sebagai wakil ketua DPRD DKI. Ya gue maksimalin aja, nanti kalau misalnya memang pantas ya we'll see gitu. Jadi nggak ada yang dipaksain, direncanain, dibikin blueprint, nggak ada gitu. Jadi lu nggak, jadi Pak Zul, kembali ke pertanyaan Ari ya, kan nggak ada plan. Nggak ada. Tapi lu merasa lu memanfaatkan Pak Zul atau kebalik? Sama dia. Gue gatel sama dia kayak misalnya gini nih, gatel gue. Harusnya misalnya harusnya gini, misalnya kayak gimana ya, namanya juga ngeliat bapak ya, misalnya dia bikin sebuah kue gitu, kue ulang tahun gitu. Aduh kok nggak ada lilinnya sih gitu. Ya udah gue ambilin lilin deh, gue kasih lilin karena gue pengen jadi sesuatu yang bagus gitu kreasinya. Jadi bukannya ya itu kayak gitu artinya. Jadi pengen membantu dia sih, membantu dia untuk apa yang udah dilakukan jadi lebih baik. Oh lu tuh ingin melengkapi ya, karena memang ya ini mobil udah bagus tapi pasang aksesoris dong biar bagus, lampu-lampu di dalam ya kan. Bener banget, iya benar. Kayak misalnya kita kapal nih mau udah berlayar kan kapal kita kan. Kayaknya kita kalau mau bersaing dengan kapal lainnya nih kita harus pakai ini deh, pakai ini deh. Ya sound itu system harus bagus gitu. Sound system harus bagus gitu. Kayak misalnya ya bodinya juga harus bagus, harus mengkilat, terus peleknya juga, pelayannya juga gitu loh. Jadi kayak lebih kasih masukan sih, Ri. Dulu awalnya gimana ceritanya? Awalnya bodo amat gue. Enggak maksudnya lu ketika dulu awalnya gue pusing ngelihat Pak Zul, kok Pak Zul nggak ngerjain ini sih gitu. Gregetan. Seberapa apa yang lu gregetin waktu itu coba? Gregetan ceritanya kayak, gimana? Ya greget namanya cewek kali ya. Ngelihat harusnya kok bisa lebih bagus sih. Harusnya misalnya kayak Pak Hatta ini bisa lebih rapi gitu ke strukturnya ke bawah dari DPW, DPD, DPC, ranting. Makanya gue jadi ketua Badan Saksi Nasional kan. Karena gue benahin tuh sekarang PAN pertama kali punya saksi. Alhamdulillah banyak juga saksinya. Dulu gak punya saksi? Gak punya mohon maaf. Gak punya, dulu gak punya saksi, mohon maaf. Gak ada ya. Sekarang saksi 1 juta. Udah 1 juta rupiah apa? 1 juta orang. 1 juta orang rupiah. Itu agak gedean mahal juga. Nah kayak gitu loh, Ri. Maksudnya kan ini kan Pak Hatta kan sejarahnya panjang dari reformasi. Terus juga tokoh-tokoh PAN tuh luar biasa banget. Terus banyak juga artis-artis ternama yang secara nggak langsung mungkin karena PAN logonya matahari kita bintang, jadi banyak bintang yang datang gitu. Sayang kan kalau ini tuh manajemennya nggak dibikin lebih baik, lebih modern. Setelah di dalam apa yang ternyata Pak Zul menurut Kak Zita gitu ya, kok nggak dikerjain sih dari dulu, apa soalnya? Saksi salah satunya. Iya saksi itu apa masalahnya? Karena kan gini, ini gue buka aja lah di total politik doang nih ya. Karena kan Pak Zul juga baru jadi ketua umum, asik. Dulu kan bayangan. Pan. Dulu kan bayangan, baru 5 tahun. Oh ini periode pertama ya? Ya sebenarnya ini periode sebenarnya sih yang pertama. De facto periode pertama. yang pertama, di jurenya kedua. Surat-surat kedua. Iya. Iya. Tadi itu oke, berarti selama ini ternyata kehadiran Kak Zita di internalnya PAN hari ini, kehadiran lu situ Kak, itu menambah energi buat Pak Zul ya berarti ya, salah satunya. Sama dia sih. Enggak menurut lu pasti. Apa namanya tujuan lu gitu? Oh iya. Untuk membereskan itu, Gue pengen bantuin dia sih. Dan lu merasa memang kapalnya sebenarnya udah bagus secara substansi ya. Iya. Cuma lu menambahkan supaya orang tuh kalau kapal lewat tuh orang nengok semua gitu lah ya. Gue selalu bilang PAN tuh organik, bukan plastik, bukan anak yang digedein di istana. Kalau anak digedein di istana mau dipoles apapun plastik. PAN itu organik. Orang yang tumbuh langsung gitu loh. Orang kayak tanaman gitu, tanaman disiramin ya tumbuh organik. Tapi kan tanaman sebagus apapun, sebermanfaat apapun, kalau nggak dijaga rusak juga tuh tanaman gitu. Jadi gue ngeliat PAN tuh sesuatu yang sangat organik. Kita nggak perlu tuh dipoles-poles, dibikin jadi A, B, C, D. Enggak, udah kita suka joget-joget aja. Lihat kan semuanya joget gitu. Jadi ya PAN itu adalah matahari ya, kita bintangnya sangat terang gitu. Jadi we always shine gitu. Tapi kan partai artis nasional memang udah dari dulu ya, melekat ya image-nya ya. Tapi kan joget-joget, riang gembira, TikTokan tuh kan baru sekarang gitu. Dulu artisnya masuk PAN jadi artisnya jadi serius kan? Iya benar. Iya. Benar. Makanya kan artinya lu masuk mendisrupsi tradisi, kultur, cara yang lama gitu kan. Nah lu
masuk dengan tradisi ini kan kata lu tadi, ini kan tumbuh organik. Organik. Organik itu kan artinya butuh waktu yang lama. Dan lu masuk dan kita melihat PAN yang secara image ya, itu hampir 180 derajat beda. Beda ya. Sekarang. Berubah banget ya, Ri? Iya enggak, lu ngerasa enggak? Dulu juga banyak artis, tapi dulu itu artisnya jadi politisi. Iya, jadi serius. Iya. Kalau sekarang politisinya yang jadi entertainment ya. Iya, kalau dulu maksud gue itu politik kan sama entertainment kan beda-beda dikit kan. Iya, sama-sama drakor ya. Iya, gue pertama kali ngelihat PAN itu karena kan gue dari kecil kan. Pas Zul kan udah lama. Jadi gue udah ngelihat nih, walaupun gue enggak tahu internalnya gimana, cuman gue yang di mindset gue tuh PAN tuh orangnya keren-keren, banyak artis, asik-asik gitu. Jadi pas gue masuk PAN, gue secara alami aja tuh misalnya kayak ada teman-teman artis yang mau join ya, kita bikin konten dari sesimpel itu sih, Ri. Sampai akhirnya serius nih, kayak kita bikin namanya Blue Squad ya, perkumpulan artis politisi di PAN gitu. Jadi awalnya sealami itu karena gue udah ngelihat PAN ini memang sesuatu yang organik. Jadi kalau kita lebih percaya diri, kita memang mengikuti naluri kita mau kemana, ya udah akan tumbuh dengan dahsyat banget gitu. Makanya berubah 180 derajat, sebenarnya bukan berubah sih, kembali ke asalnya PAN. Gitu. Setelah de facto tadi ya. Iya, setelah yang itu. Jadi menurut lo influence ini bisa jalan, bisa diterima dan dipraktekkan dengan cepat. Ini kan lu mendisrupsi nih. Biasanya kalau disrupsi itu kan pelan-pelan kan, orang menyesuaikan dulu apa. Ini kan langsung cepat nih. Lu nggak punya waktu banyak sebenarnya untuk bisa merubah. Itu gimana caranya lu menginfiltrasi orang-orang itu, bahkan yang senior-senior partai gitu. Itu bisa jadi lebih entertaining, lebih meriah gitu itu loh. Boleh gua jawab? Boleh. Itu gunanya anak ketum. Iya kali ya. Bener kan? Gak ada yang berani marahin. Gak ada. Paling kalau marah kayak, wah udah nggak benar itu PAN. Tapi ada juga anak ketum yang karena Pak Zul juga suka. Pak Zul juga suka. Iya. Nah itu dia. Pak Zul suka. Pak Zul tuh orangnya asik banget sebenarnya. Kayak gimana ya caranya aku bisa viral gitu kan. Aduh. Makanya bagi-bagi duit India itu enggak? Itu bukan suka, itu beneran. Aku bilang, aduh Tom, semakin direncanain viral, ketum tuh nggak bakal bisa viral. Apa aku perlu nonton konser Blackpink, kayak ada kan salah satu ketum partai kan nonton konser Blackpink pakai baju pink. Nggak usah tuh, udah nggak usah begitu, malah nggak viral. Nah malah dia sedekah terus nggak sengaja orang ngambil candid malah naik kan, gitu. Jadi nggak ada yang sebenarnya nggak ada yang didisrupsi sih Budi, lebih ke kayak emang gue suka joget, ketemu teman-teman yang suka joget, dan joget tuh nggak asal joget ya, selalu ada message-nya, selalu ada mengajak. Misalnya contohnya joget gemoy apa joget gemoy ya, kita nih ya kan kemarin kan ada 3 calon presiden ya, 3 capres kan. Maksudnya gue pengen publik tuh menilai gitu, capres A kayak gimana, capres 1 gimana, capres 2 gimana, capres 3 gimana. Nah kebetulan gue bikin kontennya yang capres 2, ya yang kita lihat di Pak Prabowo sekarang adalah sosok yang kebapaan, ya kan, gemoy. Jadi itu yang kita tunjukin. Nah nanti publik mau pilih yang mana ya silahkan. Ada lagi salah satu konten PAN itu adalah POV, point of view anak-anak muda PAN ketika nonton waktu di KPU tuh. Kan ada kalau nomor 1 kan pantun, ya kan. Terus nomor 2 kan si Pak Prabowo kan gemoy. Kalau nomor 3 kan agak serius tuh ya, drakor gitu ya. Nanti silakan aja publik mau yang mana gitu. Mau pilih yang mana, mau suka yang mana gitu. Bukan Mas Ganjar itu paling ini ya. Iya. Iya kan? Salah ya gue ya. Bukannya paling rame TikToknya dulu kan Mas Ganjar kan? Mas Ganjar. Iya sekarang sih. Belusukan apa? Nggak tahu naik sekarang. sepeda kan gitu-gitu kan. Pak Prabowo nggak pernah Orang naik minta sepeda. foto di jalan gitu kan. Iya, ya sekarang ya banyakan itu gemoy-gemoy itu kan. Mbak, tapi kalau bicara pantes-pantesan nih, seberapa pantes sih menurut lo politisi gitu ya? Itu punya metode riang gembira kayak yang lo bikin gitu? Wajib menurut gua. Hah? Wajib. Jadi jadi gini, masyarakat tuh harus melihat politisi itu apa adanya. Jangan gimmick terus. Maksudnya jangan kayak wah ya ini saya gimmick. akan enggak dong. Nah, Memang justru memang, ini. iya dong. Gue yakin semua orang tuh di dalam hatinya mau joget. Gue yakin itu. Semua orang tuh malu aja atau kayak tertekan untuk joget gitu. Karena musik kan universal. Iya, itu Mas Ganjar kalau ke DWP juga joget Nggak lah mungkin ya, nggak atau joget. Siapa yang nggak joget Pesta Pora Coba. gitu ya. Setelin lagu Rungkat. Ayo yang nggak joget. Ya Iya, kan? bener. Jadi menurut gue Panglima TNI kan waktu itu joget gini-gini kan, ya bener. Itu aslinya tuh sebenarnya. Iya, semuanya tuh kayak akan joget pada waktu. Iya, Panglima TNI jago banget, Bos. Iya, kayak meronta gitu di dalam dirinya pengen joget kan. Meronta gitu kan. Iya. Masa disuruh baris mulu kan capek ya, joget dong enak kan. Jadi menurut gue politisi tuh harus genuine. Jadi dirinya sendiri. Jangan masyarakat tuh ngeliat tuh yang kayak oh saya akan melakukan ini. Oh justru ini yang menurut lu gimmick. Gimmick banget itu. Hari-hari dia nggak kayak gitu ya, Enggak, kayak gitu. enggak, itu gimmick sih menurut
gua. Ya kalau lo lagi marah ya lu tunjukin. Kalau lo lagi happy lu tunjukin. Tapi lah harus lebih banyak positifnya ya. Kayak misalnya balik lagi dengan joget kan kita mengajak orang untuk bahagia. Tapi di konten-konten PAN itu jogetnya selalu ada message-nya. Kalau dilihat tuh ada message-nya, ada ajakannya. Misalnya caleg PAN, misalnya Nisha Ahmad atau JJ Uci Ismail sedang belusukan ketemu masyarakat terus joget. Tapi kan poinnya adalah belusukan. Mereka tuh belusukan loh ketemu masyarakat. Atau misalnya bisa seakrab itu sama konstituennya gitu misalnya Verrel Bramasta naik mobil Porsche-nya atau Stefan William naik motornya itu terus dia turun menyapa masyarakat sambil joget. Ya bagus dong menghibur masyarakat tapi sambil ketemu masyarakat. Oh, substansinya ketemu itu ya. Jangan lo kayak saya akan melakukan ini Abis itu ya betul. Abis itu udah gitu. Belum tentu mau ketemu, ditemuin susah gitu ya. Kalau misalnya dia tokoh politisi senior oke. Tapi kalau anak muda kayak gitu kan lucu Ri. Kan ada juga di PAN yang kayak gitu. Siapa gimana? Siapa? Ri, gue suruh joget ya. Anak selatan ya. Kalau itu susah Pak. Itu udah potongannya dari lahir Pak. Mohon maaf, mudah-mudahan bapaknya nggak nonton. Semangat Bang. Kok Bang spesifik ya? Panggil Bang lah, semuanya politisi gue panggil Bang. Kanda itu beda, Mas Yoga itu. Iya, jadi apa pesan buat HMI Mas? Tetaplah bekerja keras di kubu kalian masing-masing. Nanti kalau gua suruh sini minta ongkos pula. Oh iya, jadi kalau orang bilang itu kan nggak pantas politisi kayak gitu. Itu kan harusnya politisi itu kan harusnya menampilkan keseriusan. Kan mengurus rakyat harus serius. Nah, kalau kayak gitu tuh mendingan mana serius tapi bohong dibandingin genuine asli tapi apa adanya. Tapi memang itulah dia gitu. Kalau gue sih mendingan yang asli-asli aja dibandingin ngelihat yang wah kayaknya baik, kayaknya gini. Tapi kalau bahasa formal itu memang membuat tradisi politik kita, konstituen itu akhirnya juga berjarak dengan orangnya. Ya kan? Lu ngomong sama masyarakat kayak gini juga kayak ngomong sama kita kan? Gue lebih lucu. Gimana? Misalnya gue rakyat nih. Misalnya lo masyarakatnya apa gue sebelum gue minta minyak goreng ke lu nih. Godnya hancur nih gitu. Ini gue datang nih, Bu, gitu. Ya, gitu kan. Bu, ya, jamaah. Jamaah. Gitu. Ibu-ibu gimana kabarnya? Baik. Gimana udah makan belum? Belum. Gimana yang bapak-bapak rokoknya ada apa enggak? Enggak ada. Pulsanya ada apa enggak? Habis. Ya udah kalau gitu kita bantu traktir ya. Joget dulu yuk gitu. Oh gitu aja. Masyarakat udah banyak masalah lu turun tambah masalah lagi kan kesian dong. Bisa ini. Jadi bangsa. Pusing ya mikir gini. Tapi kan enggak semua politisi kan segayeng elu kan. Maksudnya selentur elu kan. Ada yang memang basicnya kaku gitu. Kalau misalnya basicnya kaku ya nggak apa-apa jadi kaku. Iya, saya hadir. Pak Prabowo itu kan sebenarnya kaku loh, tapi kan jogetnya lucu kan? Kenapa Pak Prabowo yang kaku bisa joget lucu? Tapi enggak Ri. Sebagai orang yang enggak ketemu Pak Prabowo, sekarang dia aslinya kaku itu. Masa sih? Dulu kaku banget kan waktu 2019. Pak Prabowo tuh menurut gue salah satu tokoh yang kaku tapi dia mohon maaf ya mungkin terlihat galak gitu. Iya, galak dan kaku, Bos. Tapi nggak kaku kan? Nggak kaku. Kaku. Gini, orangnya baik banget. Orangnya baik banget. Cuman memang kaku dan terlihat galak. Terlihat ya. Oh, kaku cuman dan orangnya baik banget sebenarnya. Kalau Pak Amin kaku dan. Nah, kalau itu mah mohon maaf Pak. Lanjut. Udah beda rumah Pak. Iya. Udah. Faktor Pantai Umat. Itu kaku dan galak itu. Galak banget. Coba Pak Prabowo coba. Kalau Pak Prabowo itu ya menurut gue sosok yang lo tahu gak sih kadang-kadang ada orang yang dinilai sama orang nih salah. Pak Prabowo tuh sering banget dimispersepsi. Dia anggap mungkin kalau bahasa anak zaman sekarangnya kayak jutek atau misalnya ngeri gitu. Tapi sebenarnya orangnya sangat baik. Dan kadang kita bisa menampilkan itu dengan salah satu joget. Makanya Pak Prabowo joget kan. Yang joget sih oke gas. Nah, dia joget tuh. Jadi orang jadi bisa melihat ternyata Pak Prabowo tuh very humble, nice banget, baik banget dan lucu loh ternyata. Ini gara-gara gemoy ini kita pilpres kehilangan substansi, setuju nggak lo? Enggak. Kan nggak ngomongin program, jadi nggak ngomongin gagasan. Karena menurut gua di Indonesia tuh sekarang fasenya Ri ya belum substansi banget. It's either you fight atau lu bikin
sesuatu yang happy ke masyarakat. Dulu 2019 kita fight kan, 5 tahun lalu berantem loh, sampai ada yang cerai, ada yang keluar dari grup. Ya udah sekarang bikin happy aja. Ini teorinya sama kayak Bambang Pacul. Iya. Serius. Menginfokan, menggembirakan, menggerakkan. Iya. Udahlah masyarakat udah capek. Iya, itu aja 3 aja. Ketemu kasih info. Iya, bahwa gua adalah Ari Putra, gua Budi gitu kan. Gua Zita Anjani. Info itu harus efeknya menggembirakan. Ketika dia happy, maka dia akan bisa bergerak. Iya. Itu teorinya Pak Pacul yang lu jelasin dari tadi itu. Ya? Sama Hormat teorinya. Pak Pacul. Bener ya. Teorinya sama. Dan kan ujung-ujungnya lu pengen dapat dukungan. Iya, pengen dapat dengan dukungan itu lu bisa berbuat sesuatu nanti ketika lu udah berkuasa. Iya enggak? Iya. Seriuslah ketika lu lagi bekerja. Iya. Happy lah ketika lo lagi campaign. Karena lo ngomong gagasan dari A sampai Z, nggak ada artinya kalau nanti fakta menunjukkan. Sekarang kita berapa kali pilihan presiden sih, visi misi, pilihan caleg, pilkada, pileg, pilgub, ngomongin visi misi dijalanin belum tentu. Kan yang bisa dilihat adalah outputnya. Sama pula lagi mereka tuh programnya sama, pertumbuhannya sama. Ya kan kita udah bedah kan waktu itu. Sama. Yang paling benar tuh aja namanya beda-beda. Pilih yang paling enak di hati kita, yang paling serak di hati kita. Abis itu setelah dia jadi kita evaluasi program-programnya jalan nggak. Tapi itu bukan mendegradasi kualitas demokrasi kita. Karena menurut gue memang tahapan demokrasi kita sampai sini sekarang. Kita tuh belum kayak Amerika yang wah gila orang tuh ke TPS udah nggak pakai duit gitu. Orang ke TPS, orang mau nyapres atau mau nyalek tuh udah dibiayain negara gitu. Enggak, negara kita masih sangat-sangat tinggi money politics ya. Jadi ya belum money sampai tahapan politics itu. Termasuk yang ke rakyat, termasuk yang ke semua elit, ke semua Nah, ini gue tahu. Ini nggak apa-apa kan. Orang gila, lu kata emang tahu kan di total politik aman kan. Emang ngurus politik itu emang perlu gila-gila tipis, Bos. Enggak apa-apa kan gue tadi gila-gila. Enggak boleh kalau lurus-lurus aja lu yang dimakan. Iya kan. Enggak, tapi gini, gue mau nyambung lagi soal TikTok tadi ya. Ini kan jadi politik yang happy itu adalah jalan masuk menuju dapat dukungan publik kan, salah satunya TikTok yang lo bikin itu. Tapi kan lagi-lagi nggak semua, ada orang yang akhirnya kayaknya ini wave baru deh. Kok gua terpaksa membuat ini pertama, yang kedua kayaknya gua nggak pantas-pantas amat. I'm trying so hard gitu. Kayak TikTok Bestie dulu itu. TikTok Bestie itu kan mungkin yang ngerasa kayak gitu. Trying so hard gitu, Mbak. Mungkin yang ngerasa kayak gitu generasi yang kolonial. Iya dong. Pak Prabowo juga kolonial kan? Pak Prabowo kolonial banget loh. Udah tapi tua kan loh, timnya yang gerak, Rik. Dan yang nonton itu gua rasa bukan yang kolonial loh. Karena pemilih kita kan mostly Gen Z, milenial kan. Dan kalau menurut gua yang terpaksa itu yang kolonial pasti. Dan kalau yang kolonial menurut gua nggak perlu kayak gitu-gitu banget. Iya. Tapi Pak Prabowo bisa kayak begitu. Ya, dan kayaknya dia happy aja tuh. Iya, karena menurut gue gini loh, Pak Prabowo itu emang dasarnya orangnya baik dan lucu. Cuman dia apa ya? Ya seringnya serius, kaku, terus mungkin terlihat galak. Sekali-sekali di twist tetap menjadi Pak Prabowo yang sesungguhnya ya. Pak Prabowo, gue juga mengikuti Pak Prabowo ya. Kita udah 10 tahun loh. Kita adalah klip-klip dia dulu yang dia ngelucu, yang dia tuh suka ngejokes. Mungkin sebenarnya Pak Prabowo tuh pengen joget gitu. Mungkin konsultannya baru ini kayaknya, Ri, atau mungkin ngeliat PAN kali ya. Jogetin udah Pak Prabowo aja, Pak, udah 10 tahun nggak berhasil, terus udah joget aja. Kan? Masyarakat semua ini loh Pak Prabowo yang kita pengen, kita nanti tuh yang seperti ini. Jangan-jangan mungkin dia suka, karena Pak Prabowo cerita ya di Mata Najwa. Kenapa sih Pak gitu-gitu? Karena gue dari kecil, kata Pak Prabowo, eyangku tuh penggemar wayang. Jadi masuk ke rumah eyang, ketemu eyang, pasti sambutannya gitu-gitu. Bapaknya juga gitu. Dari zaman itu TikTok tuh ya wayang ini. TikTok itu wayang. Wayang orang apa. Gue miss satu poin ya. Dan namanya musik ya. Ini namanya musik ya. Itu nggak bisa palsu, Ri. Kalau orang mau jago atau nggak joget, tapi dia jogetnya fake, akan fake aja. Pak Prabowo walaupun nggak bisa jogetnya dari hati. Lucu banget. Bedanya gimana? Kerasa kelihatan nggak? Kerasa. Kalau gue kerasa banget ya. Pak, begitu Pak Prabowo joget sama adalah yang gue nggak usah sebutin lah.
beda. Dia tuh nggak ngapa-ngapain aja, cuman berdiri terus dia gini-gini tuh udah lucu banget. Karena emang dari hati. genuine. Justru iya betul. Iya. Justru jogetnya Pak Prabowo itu jadi lucu karena dia nggak bisa joget ya. Iya. Tapi dia pengen joget dari hatinya dan dari hatinya ada orang yang sampai nonton konser apa segala macam nggak ada. Gua ada. Musik tuh nggak bisa ada bohong. banget. Gua ada tahu siapa yang datang lu. Sama lu. Jangan sebut nama. Iya. Pokoknya nonton konser Blackpink ada. Cari aja siapalah gitu. Ini terlalu spesifik. Kalau gua bukan yang itu sih. Bukan yang itu. Ada lagi orang nonton konser. Iya, gitu lah. Kan beda dong. Bisa musik tuh bisa menembus ruang batas dan waktu gitu. Karena itu menurut gue ya, itu menurut gue itu kontribusi dosa lu sih. Masa sih? Karena semua orang jadi pengen punya standar itu. Iya. Karena itu standar yang menyenangkan, disukai orang dan bisa dapat atensi cepat. Ya alhamdulillah lah gue seneng lah kalau politik Tapi sekarang. lo jadi ngerusak cara orang bukan rusak merusak ini loh standar orang gitu. Ya. Yang harusnya kampanye politik itu pilih kami memberikan kesejahteraan untuk rakyat. Bagaimana bisa aku lupa ada nyanyi gitu Mbak. Udah koalisi kawan juga. Koalisinya kawan juga. Ada satu kawan dulu. Merusak ini ya, enggak sih kalau gue sih. Gitu. Nah, ini tuh bikin masyarakat Indonesia tambah happy nggak sih? Lo lihat deh, kalau bisa dinilai pakai survei ya, indeks kebahagiaan pasti gue yakin Pilpres ini lebih bahagia dibanding Pilpres yang lalu. Dulu mah gue aja yang nggak ngerti politik sampai ikut-ikutan stres, ngerti juga enggak itu siapa pilih siapa, cuma jadi stres, jadi ikut ke bawah. Tapi asik banget ya menurut gue ya, sekeras-kerasnya pertarungan politik sekarang nih ya. Nggak ada politik identitas tuh enak deh. Enak banget ya kan? Enak ya. Banget. Capek ya nggak sih? Lu kan antara pelaku dan korban sekaligus ya kan? Parah banget dulu. Pelaku dan korban kan. Sebagai yang neraka, Satan. Dulu gitu. Dulu mau nggak mau kan? Saya nggak mau ikut-ikut Pak. Cuma Pak Zul ikutan. Itu rasanya. Gitu. Meskipun Pak Zul juga belum tentu pengen kan? Nggak pengen dia sebenarnya. Dia sama gue, nyesel aku katanya. Karena de jure dan karena itu emang suasananya kan. Ya de jure de facto tadi Pak. Iya karena suasananya juga. Suasananya ngeri lo dulu. Iya. Gue ke mall aja ya, gue takut. Takut kayak ngeliat ini pendukungnya capres mana gitu. Kalau gue salah ngomong nanti nyokap gue umroh. Bayangin satu bus beda pilihan berantem. Serius lo? Sumpah di tanah suci. Astagfirullahaladzim. Beneran itu cerita gimana coba kasih. Jadi nyokap gue ikutlah umroh, ikut paket travel. Tapi nyokap gue mah gak ikut ini. Dia menyaksikan aja kan. Nyokap lu masih pakai travel? Masih. Bu Zul tuh orangnya sangat sederhana. Sangat sederhana. Sampai sekarang nih besok mau umroh lagi pakai travel. Gue kayak Omi ngapain sih pakai travel gitu. Enggak, aku emang suka. Kata ya udah silakan lah. Lebih suka kumpul-kumpulnya ini ya. Iya. Jadi dia pakai travel, terus ada yang pendukungnya Prabowo, ada yang pendukungnya Pak Jokowi di dalam satu bus yang sama. Terus jadi kalau foto tuh misalnya foto di masjid mana nggak mau, padahal kan kalau travel kan spanduknya samaan. Astagfirullah. Itu di tanah suci tuh. Iya Pak, kan parah Pak. Berarti sekarang enak banget ya. Enak banget lah. Sejuk lah. Orang udah gitu cepat lagi, cuma 3 bulan. Enak kan? Iya benar. Enak banget. Dulu 9 bulan loh. Mungkin baju lu pakai kalau 5 tahun lu pakai baju-baju kayak gini mungkin dianggap ya nggak sih? Nggak boleh. Sampai baju-baju kostum apa diatur gitu nggak sih? Gue pernah ya, tapi di total politik aja ya. Gue pernah dulu deh. Tapi mohon maaf ya, jangan ada yang tersinggung, ini kan cerita fakta ya. Waktu itu gue pernah lah ceritanya acara partai lah. Ada organ tunggal, wajar nggak sih Pak? Wajar nggak? Wajar dong. Ya, itu menggembirakan. Meronta kan diri saya kalau dengar musik tuh. Ambillah mic, saya nyanyi. Di mana ini? Ada lah, nggak usah diceritain lah. Di acara partai. Iya. Meronta nyanyi saya Pak. Ini tiba-tiba ada yang lewat, diginiin, digituin. Langsung gue takut, habis itu gue nggak datang lagi. Itu berarti maksudnya jangan nyanyi gitu. Senior partai itu. Yang ini. Ya bisa. De facto. Siapa ya lagi? bisa read my lips. De facto itu, de jure. Parah, apa sih langsung. Bayangin gue anak baru ya. Gue anak baru di partai nih. Orang udah mau datang ke acara partai aja udah bagus ya. Iya. Gue langsung kayak, udah gue taruh mikir. Saya tidak menyanyi lagi deh.
Padahal nyanyi doang ya? Abis kongres, wah gue langsung TikTok. Lu pada nyanyi doang kan? Nyanyi. Dan gak ada tiangnya kan? Enggak, cuman agak sedikit gini lah. Namanya nyanyi kan masa agak gini-gini dikit gitu. Nah ini kita balik lagi nih ke isu Soal pantas-pantasan. ya pantas-pantasan nih. Iya. Jadi Tadi kan politisi pantas nggak sih? Iya, makanya. TikTok. Sekarang kembali ke Mas Gibran. iya. Mas Ini Gibran. kan udah dituduh Iya. politik dinasti dan lain-lain tadi Iya. kan. Udah banyak orang protes tadi udah lu jawab Kak. Menurut lu orang ini pantas jadi Mas Gibran? cawapres? Pantas Pak. Kan gue bilang, gue dari perspektif mana nih, seorang ibu dulu ya. Gue punya anak 3, gue nggak gampang gue mendidik anak tuh. Anak gue perempuan semua lagi. Perempuan kan lebih mudah dididik ya. Nggak gampang mendidik anak tuh bisa jadi orang yang lurus, yang benar, berprestasi, dan punya akhlak yang baik. Nggak gampang, itu dari sudut pandang gue sebagai ibu. Cita-cita buat anak lu apa tadi? Gue pengen anak gue jadi Ya, artis. sebenarnya, public figure, misalnya kayak Raisa nyanyi gitu loh. Makanya gue lesin piano, musik, bolos mulu Pak. Ini gue yakin dinasti Zulkifli Hasan akan berhenti di sini. Maaf ya, Nggak dididik Tumnya maaf jadi tuh. politisi. Passionnya bisa. Hati-hati. Ayo Pak Zul intercept, ayo cepat Pak Zul. Ayo dong Pak Zul, konsultannya Tolong ayo. Cucu Anda hilang 3 nih. Iya habis ini Pak, politik ya Pak. nih. Hambat ini Pak, hambat. Cepet Pak Zul, cariin konsultan makanya. Terus. Sampai mana gue tadi ya? Anak lo. Oh anak gue ya. Piano. Jadi ketika gue ngeliat kita ngeliat anak muda itu juga harus jeli loh. Kalau gue ngeliat tuh bukan pakai ini sih, gue ngeliat pakai ini. Ngeliat orang tuh gue pakai ini. Gue ngeliat Gibran satu, akhlaknya. Ya jauh lah kalau sama gue lah. Maksudnya ya 11-12 gitu lah ya. Maksudnya Gibran tuh orangnya bisa menahan diri gitu loh. Terus juga santun, nggak pernah sombong atau kayak songong kepada yang lebih senior gitu. Udah gitu dia juga apa ya, nggak banyak bicara. Maksudnya bicara pada tempatnya yang sepantasnya. Prestasinya juga oke, udah pernah jadi wali kota. Dan anak yang patuh juga ke orang tua gitu. Jadi gue ngeliat Gibran tuh sangat cocok dan sangat mumpuni untuk maju wakil presiden. Tapi kan Gibran ya. Iya, tapi kan kemarin kan soal pembatasan usia Iya. segala macam itu yang dihebohkan orang kan di protes. Iya kalau menurut gue sih janganlah kita menilai orang itu dari usia loh. Sekarang apa-apa pakai usia. Prakerja harus ada usianya. Pensiun harus ada usianya. Kalau orang itu mampu ya kenapa enggak gitu loh menurut gue. Dan berapa sih jadi 35 ya? Jadi 35 ya untuk enggak 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. itu syarat yang nggak mudah loh. Siapa yang bisa kayak gitu? Ya kan? Itu syarat yang sangat tidak mudah gitu. Gue aja sekarang usia gue 33 tahun. Kan udah pernah terpilih. Kepala daerah Pak. Enggak, elected official bisa. Anda udah bisa jadi cawapres. Besok saya nyapres. Karena lu udah pernah melewati Partai kontestasi TikTok pemilu. Indonesia, PTI. Jangan PAN ini lu ubah lagi Kak. Lu udah punya TikTok Iya, Indonesia. nanti bikin kongres luar biasa cuma mau ganti. Pak Zul mau mundur. Nah, ada kongres luar biasa misalnya. KLB, Ternyata ya? ganti nama. Kawan ini bos. Oh gitu, jadi nggak hanya kepala Nggak. daerah. Oh maju lah kita besok lah. Anda Iya. bisa. Masalahnya Tapi akhirnya banyak orang yang berpikir gini Mbak, oh ini pasti nih untuk mencapai Mas Gibran, semua akhirnya dihalalkan segala cara, dimanipulasi, ada, Ya, pasti sih. ada, hah? pasti ada yang berpikir seperti itu. Oh, Gua kira masih ada manipulasi. Kacau nih kawan. coba ya. Pastilah. Ini Om P, ini wakilnya nih Om P. Om P kangen nih, pengen ketemu nanti. Iya. Halo. Apa sih? Hancur, nyok. Dia pernah ya, dia pernah ada baliho di kantor dekat Totpol, kalangan ini pohon-pohon. Iya kita telepon, Om, nih mungkin lu nih ada pohonnya, kata. Aduh, nih kurang ajar ya, mau gue pindahin ke dinas pemakaman. Pak itu orang paling genuine Pak. Genuine, Gua genuine. kenapa gue berani ya di politik? Salah satunya mentor gue, ayah ideologis gue tuh Prasetyo Edy. Hah? Sumpah, Gimana, dia tuh gimana? genuine banget jadi orang. Gimana? Ya, mohon maaf ya, kalau lagi marah ya marah.
gitu loh. Tapi Kemarahan dia yang paling menakutkan yang lu lihat. Udah saya cerita lah, Bapak tahu lah. Serem lah pokoknya. Serem. Lu nggak akan maling-maling APBD lu situ ya. Oh iya dia. Gua pernah rapat di situ dia lihat dia rapat. Pokoknya itu. serem lah. Tapi cuman poinnya benar ya. Yang dia omong itu benar gitu. Coba bahasa jalanan aja kan. Iya, tapi orangnya genuine. Kalau baik ya baik, kalau benar ya benar, kalau salah salah. Genuine tuh Prasetyo Edy. Hancur lu Nyo. Hancur. Itu salah satu mentor politik Iya, lo. nggak pura-pura orangnya. Makanya mungkin menurut gue ya, Mbak Zita tuh dapat contoh-contoh mentornya itu yang kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya membentuk Makanya kalau lu masuk ke pemerintahan, lu akan banyak guru lu, Bos. Iya benar. Iya kan, player-player nih bertemu semua di situ kan. Makanya Top. Jadi udah bener Mas Gibran kan menuju Nyoh. yang lebih tinggi. Iya, kalau menurut Masuk gue sih pemerintahan bukannya apa dimanipulasi atau gimana ya. Menurut gue memang udah saatnya sih Indonesia. Maksudnya Indonesia tuh nggak boleh lagi kayak jangan lagi apa-apa tuh based on apa ya, aturan-aturan yang menurut gue sangat kaku gitu. Nggak substansi. Usia lah, nggak substansi gitu. Usia lah, inilah itulah. Lah kalau emang orang yang mampu kenapa? Gue dari awal juga gue di sini sama Budi juga bilang bahwa apa namanya, isi dari putusan MK itu nggak ada yang salah. Kalau prosesnya menurut lu ada yang salah, silakan lu berdebat. Yes. Kalau buat gue orang yang ngelihat isinya ya udah gitu. Iya. Apalagi kalau kita kemarin ngobrol sama Mas Viva Yoga yang membuat undang-undang syarat 40 tahun itu, gimana Mas proses politiknya? Nggak ada tuh, kita dari dulu 35. Nggak ada lempar-lemparan kursi. Iya dulu 35, tuh ada yang usul 40. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tuh, oh yaudah oke setuju, akhirnya oke lah gitu. Nggak ada yang Jadi lempar-lemparan kursi. nggak serius-serius amat gitu. Ya menurut gue sih ya usia tuh udah nggak relevan sih sekarang ya. Yang relevan adalah pengalaman kita sih. Nah tadi kalau tadi orang Ompe, jadi coba lu berpikir cerita ada Ompe lagi, gak lucu Kak? Oh, Ompe banyak lah dia, jangan gua nggak enak sama dia. Nggak Gua nggak enak sama dia. Kita kangen juga sama dia, bukan cuma lu. Pokoknya ini cerita Kangen terakhir gua, ya. Kan Gua telepon kan, Nyo, asik gua Nyo. kan gua kan semenjak udah mau pemilu ini kan jarang ke kantor. Maksudnya kalau ke masyarakat selalu gue. Cuman untuk rapat-rapat yang panjang banget itu kan gue pimpinannya kan juga sebagai koordinator. Jadi gue bisa memonitor lah, tapi nggak harus datang ke sana. Nah waktu itu Ompe jarang-jarang tuh nelfon gue, Zit tuh di mana? Oh, sibuk banget sih gini. Oh iya siap Om, aku datang. Besok gue datang dia nggak ada kan. Ya udah, terus suatu malam ceritanya gue punya nomor satu lagi lah, karena nomor gue kan udah kayak aduh semua orang nelponin kan. Gue punya nomor satu lagi lah, terus gue iseng, gue WA dia, hai Om, ini nomor aku Z, jangan di save pakai nama ya, save-nya pakai love tanda biru gitu kan. Terus ya siapa ini Z? Terus dia nelpon gue 2 kali pakai video call, gue nggak denger kan. Terus gue telepon balik, assalamualaikum Om, siapa ini? Ya anakmu lah, siapa lagi, Zita. Hahaha, kata dia. Ya gimana, lu ganti nomor? Lah iyalah, masa bokap gue aja punya nomor 2, masa gue nggak punya? Ya udah sini lo gitu. Akhirnya gue ketemu sama dia di acara DKI. Udah sharing banyak. Itu ketua DPRD ada orang nomor nggak jelas yang dia nggak tahu ya. Kadang-kadang tuh pernah ya sekali ya. Ya itu yang baliho tadi cerita Budi, balihonya ketutup itu Kak. Ketutup ya. Pindah dia makanya besok langsung bergerak kan, potong-potong orang itu dia banget sumpah. Langsung kelihatan muka dia kan. Pras for GP kan, Pras for Ganjar. Tapi ngomongin Prasetyo Edy ya, dia tuh orangnya sangat family man. Iya. Dia tuh kelihatannya kayak setuju. gangsta atau apa. Dia tuh sayang banget sama anak-anaknya, sayang banget sama keluarganya. Makanya kalau dia jadi DPR ya, besok kepilih nih Ompe, Pak Ketua, gue jadi DPR, gue sih pengen dia maju gubernur DKI loh. Oh, sumpah, ya. cocok Apa hubungannya banget. senang sama anak-anak ini, apa hubungannya? Karena yang balik lagi tokoh yang genuine. Iya, genuine. Genuine banget. Kalau Ompe jadi gubernur, PAN dukung nggak tuh? Dukung. Ompe udah cukup tuh PAN PDI. Iya. Tapi harus jadi DPR dulu. Cit kata. Om yang serius, aku yang joget. Iya. Gue pernah lo dia dan dia tuh makan masih di pinggir jalan gitu. Itu gue pernah ke sop kaki. Irwan. Apa nama sopnya apa namanya? Irwan kan? Ya betul. Irwan. Lo kayak Irwan Nyok. Ini kenapa kita aja lah, ini makanan nggak masuk. Ini makanan kayak gini nggak masuk kerongkongan gua kan. Ada sushi gitu nggak masuk kerongkongan gua bos. Gila ya, Ompe ya, nomor nggak jelas ya di telepon. Iya. Nice siapa lu? Hah? Nyo. Dan menurut gua
ketika lu punya sosok pemimpin, lu harus bisa pemimpin yang lo tembus gitu loh. Masa lu susah nembus dia terus kayak lu kayaknya orangnya nih baik, kayak jangan kayaknya dong. Kalau Pak Prabowo kita udah kenal dia udah lama, kita udah tahu deh mulai dia dari difitnah sampai dia dimusuhin sama teman-temannya sampai sekarang dia comeback, dia oposisi, dia gabung, kita udah tahu Pak Prabowo luar dan dalam. Jadi ketika Pak Prabowo sekarang memimpin, gue rasa dia sosok yang tepat banget gitu. Menurut lu ini eranya politik kita tuh punya wajah yang lebih genuine gak sih? Genuine. Kalau yang lain kan mohon maaf ya kayak ya nggak tahu deh dalamannya gimana gitu loh. Gitu loh. Ngeri gue lama nih. Tata politik gimana ini? Sudah jelas mendukung nih. Gue mendukung lu. Perkara lu dukung Pak Prabowo terserah lu, Kak. Nanti kita foto kirimin Om P tadi. Iya. Salam lu, apa pesan buat Om P? Kan. Om P kan lagi mencoba peruntungan yang baru di sini Kota DPR. Om P itu halo Pak Ketua. Pak Ketua kalau nonton podcast ini Zita doain semoga insya Allah jadi anggota DPR RI, amin. Terus Zita doain juga nanti bisa maju jadi Gubernur DKI Jakarta. Jangan lupa diajak PAN. Iya, ini gila loh. Dia mendoakan caleg PDI. Pantes dia. Caleg PDI tapi lu PAN gak itu? Iya. Caleg PDI DPR RI. Di dapilnya ada Uya-Kuya. Iya. Maaf ya Tum. Maaf Tum. Bos, Mbak, tau gak? Ini Bang Andoy nonton ini, kok bukan gue Ya Pak Razani boleh lah jadi kepala dinas. Kepala dinas pertamanan bagus. Kepala sekolah SMA 8 aja. Tapi gitu ya, apa namanya? Itu menunjukkan bahwa politik kita itu sebenarnya perkawanan antar elit itu nggak ada sekatnya ya. Dan ini yang bikin politik kita tuh ujung-ujungnya kompromi kekeluargaan lagi, ngerti gak? Jadi nggak mungkin benturan lu keras-keras amat tuh, hampir nggak mungkin loh. Nah itu keras-keras amat. Kaitannya sekarang yang lagi heboh nih, baru-baru ini Sekjen PDI Perjuangan bilang ini akan ada kecurangan dan kami akan beraliansi dengan Amin katanya. Walaupun Aminnya bantah. Jangan ajak kita bos, kata Ban Ali kan. Kalau Ernest Taslim, jangan cengeng lah gitu. Iya, malah dikatain nama Aminnya. Ini juga gue nggak ngerti nih. Sebelum ngomong ke media, apakah ada omongan di belakang dulu atau enggak gitu ya? Tahu. Tapi poinnya adalah ada pihak-pihak yang sudah melihat akan terjadinya kecurangan. Tapi kalau tadi cerita lu sama dekatnya sama Om P, bahkan di situ tuh ada Adiasa Daud caleg PAN-nya, Uya-Kuya, dia doakan Om P jadi. Sekre kotak gue emang. Tapi poinnya adalah itu kan perkawanan. Iya. Kawan tentu kita doakan gitu kan. Tapi dalam konteks ini adalah ini kan seakrab itu kan Kak Zita sama Om P misalnya kan udah kayak bapak gue sendiri gitu. Nah dalam situasi elit yang kayak gitu, kecurangan yang keras, kecurangan yang dituduhkan itu akan mungkin terjadi nggak sih nanti? Kalau gue ngeliat sih di Indonesia sih curang sih pasti mungkin lah, apa yang nggak bisa dicurangin di sini? Cuman gue rasa ini kan kekuatannya imbang ya, imbang loh, sama-sama kuat loh. Jadi kalaupun ada kecurangan pasti minimal lah, nggak yang struktur apa? TSM. Iya TSM, terstruktur sistematis masif gitu. Karena sama-sama imbang loh ini. Ya kan sama-sama kuat, satu menguasai parlemen, satu ya itu. Iya, bahkan Amin itu juga kuat, gak bisa dianggap remeh kan. Amin tuh maksudnya punya loyalis yang kalau acara kan rame banget tuh kan. Artinya kalau lu berasumsi bahwa akan ada kecurangan yang masif, lu berarti menganggap enteng Mas Ganjar, Pak Mahfud, Anies, Caimin gitu kan, dengan kekuatan politiknya juga. Dan menganggap enteng bahwa Pak Prabowo nggak punya pendukung juga. Betul, dan jangan lupa loh. ini apa pertarungan yang menurut gue balance banget sih. Kuat semua menurut gue. Kuat, berkualitas semuanya sih. Dan jangan lupa, maksudnya kalau curang nih ya, kan mereka juga semua masih ada di dalam kekuasaan. Artinya masih bisa mengontrol, bukan dari luar loh, dari dalam loh. Luar dalam. Balance menurut gue sih. Iya ya, dibikin rata ya kekuatannya. Bahkan beberapa maksudnya nggak fair, jadi berpendapat juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Iya nggak fair dong, lu bilang curang tapi lu juga masih ada di dalam. Yes.
aturan lu injek aja remnya dari dalam kan. Iya. Dan Kopolhukam kan ada di situ. Iya. Kalau aparat-aparat ini kayak macan lawan singa lah. Balance gitu loh. Ya, ini memang udah suasana politik dan kita pun nggak bisa menahan diri kita untuk beropini mau diapain. Kalau memang keliru ya lu sampein aja. Ini perasaan hati gue juga. Emang genuine gue belajar dari dia sama OP. Suka nggak suka, gitu kan. Setuju. Kalau nggak suka lu balik badan aja. Kayak Om, lu nggak datang ke sini. Susah gue basa-basi bos. Mendingan ngomong gitu kan iya. Dia pernah ya one day, dia lu cerita nih kisah nyata deh. Siang-siang nelfon gue. Mana lu Nyoh? Di kantor Om. Gue ke tempat lu ya. Gitu. Kenapa Om? Iya nih aduh peresmian ini nih gue males nih ketemu dia. Gitu. Ketua DPRD mah. Kan ada presiden Om. Gue tapi kan bisa foto sama kawan ini. Kan gue udah sering sama Pak Presiden katanya kan. Enggak Pak Presiden sih, dia ada panggilan sayangnya. Yang lucu banget. Ada yang nggak bisa kita ungkapkan di sini. Tapi maksud gue segenuin itu. Ya, terus tiba-tiba nyampe di dalam ruangan gua Kak. Dia buka handphonenya video call. Tahu nggak video call siapa? Ahok. Hok. Bestinya juga tuh dia. Mana lu Hok? Pras, gua udah turun nih Pras 5 kilo. Masa sih Hok? Iya nih lu lihat nih kan. Sekarang gua udah jorok. Paling lu gitu. Ya terus lucu-lucuan dong. Pras, nih gua ada nih. Ini kata-kata deng shopping nih lu baca. Gua enggak ngerti bahasa Hok. Gitu-gitu tuh. Iya genuine orangnya. Tapi dalam kerjaannya bagus. Bagus ya. Bagus, dia controllingnya sama anggaran sama kegiatan-kegiatan. Justru itu yang bikin pemimpin kita nggak berjarak ya sama. Iya nggak berjarak. Dan menyelesaikan banyak masalah tuh dengan cara karena informal. Indonesia tuh kan masih sangat informal kan. Makanya kalaupun ada lu seperti yang lu bilang tadi, gua agak setuju tuh. Kalaupun ada curang, orang curangnya terukur. Karena besok lu ketemu orangnya itu lagi kan. Wah ini si kampret nyurangin gua nih. Nggak ngomong ketemu, gua malah ribet jadinya kalau curangnya terlalu barbarian ini ya. Balance lah kekuatannya sekarang. Nggak ada yang lebih superior, nggak ada yang lebih sama. Kalau menganggap bahwa akan ada kecurangan gede, mungkin lu pasti ada. menganggap remeh juga. Pasti ada, cuman kecil lah. Gitu. Karena semuanya saling kontrol. Saling kontrol dan sama-sama kuat menurut gue semuanya. Oke. Ya bahkan orang menganggap remeh Amin tuh juga jangan dong, Pak Anies kan banyak loyalisnya. Saya dulu salah satu loh. Iya, gue saksi dia pecinta Pak Anies. Iya loh. Oh dia kita ketemu di Bali kan, dia sur banget bawa sama Anies. Moderatornya Anies bawa di Bali. Gak usah gitu ya. Kita kecil, cita-cita pengen jadi Habibie. Udah agak dewasa kuliah, cita-cita kita menjadi Anies Baswedan. Enggak, itu real. Itu real. Iya kan? Skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Asik. Ya, dan podcast sudah hampir 1 jam. Kita sudah menemukan. Tidak terasa. Emang kalau ngobrol sama orang agak ini nih agak sayang ini bahaya. Iya kan? Susah sih Kak. Oke, thank you ya. Ngomong-ngomong Total Politik studio barunya keren banget. Wow, ini berkat dukungan Anda juga. keren banget studionya. Anda semua kalau Anda tidak nonton. Anda ini nggak apa-apa Anda doain Kak. Om P jangan. Nggak apa-apa. Soalnya ada uya-kuya situ. Semua nanti Iya, dan satu lagi ada Bang Andoy. Oh, ini DPRD tapi. Bukan, kan gubernur. Iya, gubernur. Pengennya jadi Bang Andoy jadi gubernur dong. Kan nggak mungkin jadi Bang Andoy jadi gubernur, ini mau lo langkahin. Dia kan pengen ketua MPR. Biar 4 pilar pakai TikTok. Gak ada anggaran, potong semua kita TikTok aja. Apa itu pertemuan tatap muka? Aduh, nggak ada amplop lagi nih. Oke Mbak Zita, thank you. Sampai jumpa.